Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan KD berikutnya tentang propeller shaft atau poros propeller. Poros propeller berfungsi untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke diferensial. Di mana transmisi ini terpasang pada rangka mobil, kemudian pada diferensial ini dipasang pada aksel yang ditunjang oleh pegas. Melihat gambar ini tentunya kita sudah mengerti bahwasanya poros propeller ini akan bergerak naik turun karena roda belakang ini akan bergerak naik turun juga sesuai dengan kondisi jalan. Ya, maka di ujung-ujung diferensial ini harus ada sambungan atau yang dikatakan dengan universal join. Ya. Kemudian ada dua jenis propeller shaft. Yang pertama adalah propeller dengan dua sambungan, yaitu sambungan bagian ujung yang dekat dengan transmisi. Yang kedua adalah sambungan yang dekat dengan diferensial. Yang kedua tipe 3 join atau 3 sambungan. Ya, tentunya seperti ini untuk kendaraan yang panjang karena perlu adanya yaitu bantalan tengah atau center bearingnya. Macam-macam konstruksi penghubung sudut atau join ya. Yang pertama yang tadi ya, yaitu universal join. Contohnya adalah Hawks join ya. Hawks join ada dua macam, yaitu solid bearing cup atau yang dikatakan dengan dapat dibongkar. Yang kedua adalah shell bearing cup atau tidak dapat dibongkar ya. Yang mana yang dapat dibongkar? Yang ini ya, ini. Dimana di sini ada yang dikatakan dengan speeder, ada yang dikatakan dengan ya slip join, kemudian ada yoke-nya ya. Kemudian ada bearing cup-nya ya, di sini bearing 4 macam ya. Kemudian ada snap ring-nya juga 4 ya, pengunci ya. Kemudian ada yoke yang terhubung dengan diferensial. Kemudian yang kedua yang tidak dapat dibongkar ya seperti ini. Artinya ini kalau sudah rusak maka tidak ada istilah kata mengganti, maka harus memperbaiki, maka harus digantikan begitu. Ini anatomi secara keseluruhan dari sebuah poros propeller beserta sambungannya. Ya seperti ini, ada snap ring, ada speeder ya, kemudian ada bantalan speedernya. Kemudian jenis sambungan sudut yang kedua ada yang dikatakan dengan flexible join ya, flexible join, di mana ini sambungan ini terdiri dari karet kopling yang keras ya, di mana ini berada di tengah-tengah antara dua yoke yang berbentuk kaki 3. Ini kakinya 3, 1 2 3, 1 2 3 yang di sana ya, nggak kelihatan. Di sini ada karetnya sehingga ketika dia berputar memindahkan tenaga, maka karet ini yang nanti akan menjadi fleksibel, menjadi elastis kan begitu. Nah, selama flexible join tidak menghasilkan gesekan selama berputar, maka dia akan berputar dengan lembut tanpa diperlukan pelumasan. Kemudian yang ketiga, constant velocity join ya. Di sini melihat gambar ini tentunya kita tidak asing lagi yang pernah magang bahwasanya ini adalah khusus untuk kendaraan berpenggerak roda depan ya. Ini roda depan. Ada dua macam. Yang pertama adalah Birfield join ya. Yang kedua adalah tripod join ya. Tripod join terdiri dari 3
bearing ya, 3 bearing di sini. Kalau field join terdiri dari 6 macam bearing. Nah, tentunya mereka ini punya keuntungan ya. Mereka ini punya keuntungan yang untungnya apa? Dapat memindahkan putaran dan momen lebih lembut begitu dibandingkan dengan Hawks join ya. Kemudian center bearing atau bearing tengah yang tadi sebelum kita bahas khusus untuk poros propeller yang dia itu menggunakan 3 sambungan ya, 3 sambungan ya panjang, berarti untuk kendaraan panjang ini. Nah, berfungsi di situ ada rubber bushing, berfungsi untuk mencegah getaran agar tidak sampai ke bodi kendaraan ya. Di sini akan diikat dengan bodi kendaraan, tetapi sebelum diikat tidak ada harus ada karetnya di situ ya, bushingnya harus ada di situ supaya tidak getarannya tidak sampai ke bodi maupun bunyinya ya sampai ke bodi kendaraan. Kemudian kita tentunya mencari gangguan. Kenapa harus kita mencari gangguan? Karena kita di sini adalah tuntutan kita adalah mendiagnosis gangguan pada poros propeller. Yang pertama adalah bersuara. Ya, bersuara. Apa kemungkinan penyebabnya? Alur slave yoke-nya aus, ya, aus. Kalau sudah aus maka akan berbunyi. Nah, cara mengatasinya tidak ada pilihan lain kecuali diganti. Kemudian yang kedua, kemungkinan penyebab yang kedua adalah bantalan speeder aus atau macet. Ya. Bantalan yang tadi jumlahnya 4 tadi itu macet. Ya, tentunya ini khusus untuk universal join jenis solid ya, yang dapat dibongkar ya. Tentunya bagaimana mengatasinya? Maka gantilah bantalan speedernya. Kemudian selain bersuara ada juga gangguannya yaitu bergetar ya, bergetar. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Yang pertama adalah poros propellernya bengkok. Kalau berbengkok, semakin diputar, semakin kencang kendaraan, maka akan semakin bunyinya semakin getarnya semakin terasa ya. Kalau sudah begitu, maka perlu diganti poros itu, nggak bisa diperbaiki kalau bengkok. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah poros propellernya tidak balance atau tidak seimbang. Dia tidak bengkok tapi tidak seimbang. Artinya putarannya tidak seimbang, maka solusinya adalah dibalance atau diseimbangkan poros tersebut ya dengan cara menambahkan besi sesuai dengan berapa gram ya agar bisa menyeimbangkan putaran poros tersebut. Yang ketiga, arus slave yoke-nya macet ya. Arus slave yoke-nya macet. Kalau sudah macet maka gantilah alurnya ya. Gantilah alurnya. Bagaimana cara meriksanya? Kita lihat seperti ini ya. Yang pertama adalah kita lihat gambarnya ini. Nah, poros kita pegang ya dengan tangan kiri. Kemudian kita tekan dan kita tarik ya sesuai dengan arah poros ini. Bagaimana pergerakannya, apakah terjadi sepeleng atau apa namanya celah yang lebar sehingga bisa menyebabkan ini bunyi. Kemudian selain itu ada kita tarik ke atas dan ke bawah maupun samping kiri dan samping kanan. Ini merupakan pemeriksaan dari gaya aksial ya, dari sebuah sambungan atau universal join pada poros propeller. Kemudian yang berikutnya kita periksa sambungan luncurnya ya, sambungan luncurnya. Di sini kan ada alurnya ini ya. Kita lihat dengan cara kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan, kita lihat apakah sudah rusak atau sudah mengalami keausan. Maka kalau sudah seperti itu, maka ini perlu kita ganti ya. Kemudian berikutnya kita memeriksa keolengan dari poros tersebut ya, keolengan atau run out-nya.
Lah, bagaimana cara memeriksaannya? Tentunya kita lihat gambar ini adalah menggunakan dial indikator ya, dial indikator ya. Tentunya sudah diajarkan waktu kelas 11 waktu itu bagaimana cara menggunakannya. Ya, berapa ukuran maksimal kebengkokannya yaitu 0,8. Kalau melebihi dari ini maka perlu kita ganti karena polos ini kalau sudah bengkok tidak bisa diperbaiki. Ya, terima kasih. Itu sedikit penyampaian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.